bangga menjadi Hindu? Yang Kenapa pertama bangga kan menjadi ya, Hindu? yang pertama yang paling dasar kan takdir ya. Iya. Yang pertama takdir, Karma, tidak bisa gitu dipungkiri kan. ya. Iya. Saya lahir di Hindu pasti ada alasan lah Iya. melahirkan saya di rahim orang beragama Hindu kan gitu. Hmm. Yang kedua, karena semakin belajar agama Hindu, yaitu agama Hindu agama yang luar biasa, banyak luas pengetahuannya, fleksibel bukan dogmatis, bahkan kita mencairkan di lokal genius gitu ya. Kita melebur di lokal genius, jadi sesuai budaya kita gitu. Artinya Om Swastiastu, salam rahayu Bapak Ibu, generasi Hindu pemirsa Hindu Channel. Pada hari ini Hindu Channel telah mengundang Mas Ganis, generasi Hindu yang berasal dari Jawa Timur, Astungkara, mendapatkan juara 1 Dharma Wacana tingkat dewasa di Dijen Bimas Hindu Digital Arjuna, kalau tidak salah pemirsa Hindu Channel. Dan lebih lengkapnya langsung saja kita sapa bersama Mas Ganis. Om Swastiastu, Mas. halo Om Swastiastu, Blimiko. Sehat? Luar biasa sehat. Mas Tungkar. Dari di Jakarta kemana aja nih? Wah, kebetulan kemarin kan acara penganugerahan tuh jam 7 malam ya, Jam sampai 7 jam malam. 9 malam. Sehingga habis itu langsung pulang ke hotel. Tadi pagi kan hujan di Jakarta ya, Iya. lagi musim hujan jadi nggak dapat kemana-mana. Habis itu kebetulan ketemu sama sepupu yang ada di Jakarta, sehingga tadi dapat ketemu di Pura apa ya, Rawamangun kalau nggak Aditya salah. Jaya Iya, Rawamangun. Aditya Jaya. Nah, Mas Ganis, nama lengkap Mas Ganis ini kok namanya yang dipanggil-panggil yang viral itu Ganis saja. Iya. Nama lengkapnya Ganis Esa Manura. Ganis Esa Manura. Iya. Nah, artinya tahu nggak Mas namanya? Oh, ada artinya. Apa? Ganis tuh karena bapak saya itu kan ya menginginkan nama itu sebuah doa ya. Ganis itu artinya ganteng dan manis. Wes, luar biasa. Esa itu artinya satu. Hmm. Manura itu adalah manusia yang penuh rasa. Satu-satunya lelaki Jadi tampan. satu-satunya anak yang tampan dan manis dan yang punya rasa Wah, gitu. luar biasa. Mas Ganis sekarang sedang menempuh pendidikan di mana? Sekarang lagi kuliah di Setampu Kuturan Singaraja, Semester? semester 7. Semester 7, ngambil jurusan apa nih? Jurusannya sama kayaknya sama Mas Niko ya, ilmu Waduh, komunikasi. Ilmu komunikasi. Lumayan banyak mahasiswanya yang Kebetulan satu banyak angkatan banget. dengan Mas. Oh, kalau satu angkatan masih 20-an ya. 20-an tuh. Kalau yang sekarang angkatan yang 2021 itu sampai ratusan. Nah, berbicara berkaitan dengan prestasi Mas saat ini. Terus apa alasan Mas bisa mengambil jurusan ilmu komunikasi? Apa Iya. sih ininya, kualitasnya atau ininya yang Betul. ada di Mas saat ini? Ya. Karena kita ngambil jurusan tentunya yang linear dengan hobi kita ya. Mungkin atau potensi kita ya. Iya, iya, iya. Kebetulan kalau di SMA saya sering di public speaking gitu, ikut-ikut nge-MC, kemudian ada lomba-lomba yang arahnya ke public speaking gitu, penyuluhan, koperasi waktu itu. Sehingga saya merasa fashion saya ya di komunikasi. Yeah. Nah, gitu akhirnya waktu itu memilih pilihan pertama itu komunikasi, kalau kedua itu pariwisata. Kebetulan masuk di komunikasi. Apa namanya, kalau ilmu komunikasi menurut Mas itu kalau kita berbicara itu memang kita pede saja atau sebenarnya ada yang salah, cuman ya udahlah kita ini aja lanjut aja. Modalnya emang pede, Mas. Modalnya emang pede. Iya, iya, iya. Kalaupun kita punya materi tapi nggak pede, itu kan nggak bisa keluar juga, nggak bisa speak up ya. Tapi lama-kelamaan pede nggak cukup. Tapi harus ada isi di otak kita sehingga yang kita keluarkan tuh manis lah gitu. Gitu. Kayaknya Mas percaya diri banget. Nah, Ya. sekarang percaya diri kenapa gitu? Percaya diri, berani tampil dan lain sebagainya. Kok bisa percaya diri sih? Iya, iya. Hindu itu seperti apa gitu-gitu? Karena Hindu itu luar biasa, Mas ya. Kalau kita ibaratkan kamus, Hindu itu kamus yang tebel. Ya. Artinya luas banget gitu. Banyak sekali hal-hal yang ada di agama Hindu yang luas gitu. Ajarannya luas. Ada ilmu politik, ada ilmu astronomi. Iya. Semua ilmu ada gitu. Bahkan ada ilmu yang gelap juga di Hindu. Ilmu apa itu? Di Atharva Weda kan juga ada itu. Mas mengikuti ilmu itu? Enggak dong. Artinya luas gitu. Tinggal kita bagaimana memilih. Hindu adalah ajaran yang luas, fleksibel, dan bukan dogmatis. Itu yang luar biasa. Nah, Mas, tadi arti namanya itu tampan, ganteng, manis, dan sebagainya, memiliki rasa. Ya.
apakah di Hindu memiliki tokoh yang dikagumi? Di Hindu tokoh yang dikagumi itu siapa? Ya, tokoh misalnya tokoh-tokoh sejarah kita pada saat dulu peperangan atau apa gitu. Kebetulan sampai detik ini nggak ada sih sebenarnya yang tokoh yang spesialis gitu loh. Kenapa kok nggak mengagumi Nggak tokoh ngerti. spesial? Ya kalau mengagumi banyak ya. Apa Tapi salah satunya? Yang spesial tuh nggak ada gitu. Ya, salah satunya. Bahkan kalau suruh nyebutin juga bingung sih. Gitu. Paling-paling kalau tokoh di mungkin Mahabharata ya, Iya. Yudhistira sih yang paling Yudhistira, suka. kenapa? Suka aja karakter bijak, jujur, itu kan. Sulit kan nyari orang jujur di era sekarang kan. Karena sulit nyari orang jujur di saat ini ya. Tapi Yudhistira waktu itu untuk bohong bahwasanya gajah mati aja nggak berani kan waktu itu di perintah Krishna. Itu aja sih yang menurut saya suka gitu. Gitu, luar biasa. Tokohnya aja ada yang dikagumi. Nah, bangganya menjadi Hindu. Bangga menjadi Hindu. Yang Kenapa pertama bangga kan menjadi ya, Hindu? yang pertama yang paling dasar kan takdir ya. Iya. Yang pertama takdir, Karma, tidak bisa gitu dipungkiri kan. ya. Iya. Saya lahir di Hindu pasti ada alasan lah Iya. melahirkan saya di rahim orang beragama Hindu kan itu. Yang kedua karena semakin belajar agama Hindu yaitu agama Hindu agama yang luar biasa, banyak luas pengetahuannya, fleksibel bukan dogmatis, bahkan kita mencairkan di lokal genius gitu ya. Kita melebur di lokal genius. Jadi sesuai budaya kita gitu. Artinya relevansi antara agama dan budaya leluhur tuh nyambung gitu di Hindu. Tuh. Nah, kayaknya dari tadi kita berbicara tentang senangnya gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya Mas Ganis itu ada nggak sih hal-hal yang berkaitan dengan Hindu itu membuat Mas Ganis itu kecewa? Ada nggak sih? Yang kalau kita kan jadi kehidupan orang sosial gitu iya. kan. Kalau kita jadi minoritas tuh kan susahnya nyari jodoh ya. Iya. Kan jodoh kita di kapling-kapling ya. Iya. Kalau Muslim Mahal jodohnya lagi. sama Muslim gitu Iya. ya. Kalau Hindu sama Hindu nggak bisa sama agama yang lain. Kebetulan kalau kita di kampung nih ya di Jawa kan minoritas kita nih. Iya, Banyak sekali teman-teman di SMA itu kan Muslim semua. Iya, iya. Jadi kita suka nih sama dia, tapi kita dibatasi oleh tembok yang begitu besar. Akhirnya perjuangannya kandas Akhirnya gitu. perjuangannya kandas. Ya gitu-gitulah. Iya. Tapi selebihnya tidak ada gini sih. Kita soalnya walaupun di kampung saya tuh 5 agama itu ada ya, tapi toleransi itu sangat luar biasa gitu. Nggak ada pernah percecokan masalah agama itu nggak ada. Tapi kalau berbicara kecewa pasti sekarang udah punya jodoh, udah punya harapan gitu kan. Sudah ada yang diperjuangkan dengan Mas Ganis, ya diterima lah gitu. Sudah ada belum? Siapa tahu nanti pemirsa Hindu Channel gitu kan para Sekarang sudah ketemu yang satu jalan. satu jalan, Iya. ya, luar biasa. Ini apa namanya satu kampus apa Iya. luar daerah? Satu kampus. Oh, satu kampus luar biasa. Nah, Mas Ganis selanjutnya. Dari tadi kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Gitu. Mas Ganis mendapatkan juara 1 lomba Dharma Wacana. Nah, dari Jawa Timur. Iya. Nah, Mas Ganis ini sukunya apa nih? Kalau saya ya asli wong Jawa. Asli wong Jawa. Jawa. Suku Jawa. Suku Jawa. Di konten lomba menangnya ini, Dharma Wacananya ini menggunakan bahasa Indonesia dong. bahasa kan? Indonesia. Iya. Walaupun ada selip-selipan kayak falsafah Jawa. Salah satunya adalah Salah satunya gimana? aling-aling dudu alang-alang margining kautaman. Apa itu artinya? Artinya sesuatu permasalahan yang ada itu sebenarnya bukan suatu masalah, tapi batu loncatan untuk menuju suatu kesempurnaan. Ya, itu pesan-pesan Jawa itu saya masukkan ke dalam Dharma Wacana saya. Mas Ganis, selain ada nggak yang di kegiatan sehari-hari Mas Ganis itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Jawa? Kegiatan Jawa? Ada nggak? Atau Kalau sebagai kegiatan- pemuda atau ketua atau apa gitu? Oh gitu. Iya kalau di Hindu saya juga aktif di organisasi. Jadi SMA itu saya organisasi KPHDS ya, ketua kebetulan. Yaitu Kesatuan Pelajar Hindu SMA SMK se-Kabupaten Banyuwangi. Jadi di kabupaten kita ada seperti itu. Kemudian aktif di organisasi SMA gitu sih. Di maksudnya sekolah, kampus gitu aktif juga. Yeah. OSIS kalau di SMA, kemudian Ambalan, kalau sekarang di kuliah ketua DPM sekarang. Nah, terakhir nih Mas Ganis. Isi konten di video atau Dharma Wacana itu tentang apa sih? Gitu kok kenapa mengangkat itu sehingga mendapatkan juara 1? Oh betul. Ya, jadi dalam video Dharma Wacana itu yang saya kedepankan adalah pesan ya. Pesan itu adalah yang paling utama. Jadi karena
kementerian kita di Jen Bimas Hindu lebih menggaungkan mengenai moderasi beragama. Makanya saya mengangkat hal itu. Maka di judul saya itu adalah internalisasi ajaran Weda dalam membangun moderasi beragama di era disrupsi. Nah, jadi perlu diketahui nih, era sekarang adalah era disrupsi, di mana terjadi perubahan yang secara begitu pesat, fundamental, cepat, besar gitu. Dan itu tidak hanya mempengaruhi teknologi, bisnis, tetapi dapat juga mempengaruhi cara pandang beragama. Salah satunya apa? Berdasarkan data Kominfo itu udah ada ratusan bahkan ribuan konten-konten yang berbau radikalisme. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jangan sampai nanti mahasiswa kita tergerus oleh propaganda-propaganda yang ada di platform sosial media, yang kan bahaya gitu. Itu yang ingin disampaikan. Makanya moderasi beragama itu sangat penting dipahami. Dan juga ajaran-ajaran agama Hindu di Weda, bahkan kayak kita kan punya Gema Wasudawa Kutumbaka, Tattvam Asi, dan sloka-sloka yang menunjang bahwasanya kita dituntut untuk bertoleransi. Nah, makanya kita perlu membangun moderasi beragama itu, sehingga kita beragama ini di tengah-tengah gitu, tidak fanatisme, tapi juga tidak lemah dalam menjalankan ajaran ini. Nah, itu yang ingin pesan kita sampaikan. Nah, pertanyaannya kan gini. Kita udah tahu nih ajaran-ajarannya, tapi apakah kita sudah menginternalisasi ajaran itu ke diri kita? Nah, itu yang saya lempar kepada teman-teman. Maka itu kan menjadi PR kita kan, nggak hanya berarti pemirsa Hindu Channel pun harus jawab juga. Iya dong. Apakah kita sudah menginternalisasi ajaran ini? Ini juga PR bagi pribadi saya dan kita semua. Ketika kita sudah mampu menginternalisasi ajaran-ajaran Weda, saya yakin Hindu ini akan kuat karena kita memiliki ajaran-ajaran yang kuat akan toleransi dan pluralisme. Itu yang ingin saya sampaikan. Luar biasa, Mas Ganis, berkaitan dengan keseharian tentang kondisi Mas Ganis, tentang prestasi Mas Ganis, tentang motivasi Mas Ganis. Dan pada hari ini Mas Ganis akan memberikan pesan dan kemudian diakhiri, ditutup dengan bahasa Jawa karena tadi itu menggunakan bahasa Jawa kepada pemirsa Hindu Channel. Silahkan Mas Ganis. Oke, terima kasih Mas Miko. Jadi pesan-pesan untuk teman-teman milenial Hindu di seluruh Nusantara ya, karena ini jangkauannya luas. Jadi sekarang saatnya kita melakukan siar Hindu besar-besaran. Karena semua aktivitas kita, apalagi lebih-lebih pandemi Mas Miko ya, semuanya lebih ke media sosial. Kita tidak lepas dengan era digital ini, terutama media sosial. Maka itu gencarkan untuk melakukan siar Hindu, di mana di segala platform gitu, YouTube bisa, TikTok bisa, yang berbau konten Hindu. Ya, ketika kita ada 1000 narasi negatif di sosial media, kita lempar dengan 5.000 bahkan 10.000 narasi positif, sehingga kita bermain sosial media ada ilmu-ilmu terutama terkait dengan ajaran-ajaran Hindu. Maka teman-teman saya ajak untuk ayo kita sering-sering buat konten. Salah satunya contoh konten Hindu Channel yang akan memberikan pencerahan bagi kita Hindu Nusantara. Seperti itu. Nah, dukungan pakai bahasa Jawa dulu. Oke, pakai bahasa Jawa ya. Dulur-dulur, kabeh aja lali nonton terus Hindu Channel. Konten kreatif, positif, edukasi yang akan gawe awake dhewe kabeh pinter dan paham tentang agama Hindu. Masuk. Luar biasa Mas Ganis, terima kasih Mas Ganis sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini di Hindu Channel. Dan pemirsa Hindu Channel, akhirnya kita selesai dan kita usai juga berbincang bersama Mas Ganis. Dan jangan lupa selalu dukung Hindu Channel, bagikan, like, komen, kemudian jangan lupa subscribe. Dan kami tutup pada hari ini bersama Mas Ganis dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.